selamat siang. Apa kabar nih hari ini di hari Kamis, tanggal 14 Maret gitu ya, 2024. Siapa nih yang udah nerima gajiannya hari ini gitu ya, atau baru diterima gaji transfer biasanya transport gitu ya, yang gajinya terpisah. Oke, nah semoga siang hari ini semuanya sehat gitu ya. Yang puasa gitu ya juga tetap semangat dan nggak lemes nih gitu ya baru hari ketiga. Mungkin kalau ada yang mau sapa-sapa via chat boleh banget gitu ya. Dari mana nama dari mana gitu ya sapa-sapa boleh nih gitu ya. Nanti siapa tahu bisa jalin-jalin relasi dan dari perusahaan mana gitu ya. Oke. Nah, hari ini gitu ya teman-teman dari HR ini kita akan ada suatu acara gitu ya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu gitu ya, yaitu obrolan HR gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita memulai dari obrolan HR ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri gitu ya. Saya panggilannya Ica, nama lengkapnya Rahma Isyah gitu ya. Saat ini saya bekerja sebagai Corporate Communication Manager dan juga HR Consultant di PPM Management. Nah, mungkin bagi yang belum tahu terkait dengan PPM Manajemen, kami ada beberapa layanan nih gitu ya, teman-teman HR. Ada layanan terkait dengan sekolah tinggi manajemen, kemudian asesmen SDM, riset dan konsultasi, pelatihan INGRI ya, pelatihan yang sifatnya publik dan juga pelatihan untuk sertifikasi. Headquarter kami di PPM Tugu Tani gitu ya, dekat Tugu Tani. Jadi kalau misalnya ada yang mau lewat situ, biasanya sering lewat situ, boleh mampir. Nah, oke, teman-teman HR semua gitu ya, pada acara kali ini, di obrolan HR ini, kita akan ngobrol-ngobrol yang seru banget gitu ya. Dan tentu saja acara ini itu diselenggarakan secara rutin nih gitu ya, oleh Gaji Gesah. Begitu. Ada yang belum tahu Gaji Gesah nggak nih gitu ya? Kalau belum tahu mungkin bisa cek edit dulu gitu ya. Bisa lihat Instagramnya atau bisa lihat di websitenya nih di www.gajigesah.com. Nah, Gaji Gesah ini gitu ya, teman-teman HR itu punya solusi nih bagi karyawan. Solusinya apa gitu ya? Mereka punya yang namanya earn with access gitu ya sebagai alternatif untuk benefit kepada karyawan. Nah, mungkin yang sama-sama kita ketahui nih gitu ya, bahwa benefit itu merupakan faktor yang penting bagi produktivitas karyawan. Jadi ada sebuah riset nih gitu ya dari Bamboo HR dan juga Forbes yang mengatakan bahwa 75% dari karyawan itu mempertimbangkan untuk resign setidaknya satu kali dalam setahun terakhir. Mungkin teman-teman HR juga setuju nih gitu ya. Dan biasanya gitu ya, mau menjelang-menjelang setelah THR, teman-teman HR pada pusing gitu ya karena banyak yang resign. Nah, 26% karyawan yang akan resign untuk benefit ini biasanya akan mencari benefit yang lebih baik gitu ya. Dan karyawan dengan masalah keuangan ini juga kehilangan 11 jam waktu produktif setiap minggunya gitu ya. Jadi kenapa harus Gaji Gesah? Karena prosesnya mudah, bebas biaya bagi perusahaan gitu ya, meningkatkan retensi dan produktivitas karyawan dan juga tentunya mencegah isu kesehatan mental. Nah, ini yang mungkin sekarang lagi hits gitu ya, tentang kesehatan mental akibat hutang bagi karyawan. Nah, ada nggak nih di perusahaannya yang sudah mulai ditagih-tagih gitu ya dengan pinjol gitu ya? Karena pinjol kan kalau nagih kayaknya udah nggak aturan gitu ya, semua orang ditagih, semua kontak ditagih gitu ya. Nah, jadi penting banget juga untuk kesehatan mental dari karyawannya itu sendiri. Nah, Gaji Gesah sendiri ini sudah dipercaya oleh 300 lebih perusahaan gitu ya. Dan nggak cuma satu industri tertentu, tapi juga berbagai kalangan dari bermacam-macam industri. Mulai dari industri mining and logistik gitu ya, outsourcing, healthcare gitu ya, kemudian juga F&B, perusahaan tech begitu, kemudian juga ada terkait dengan perusahaan marketing dan juga media. Jadi tunggu apa lagi gitu ya bagi teman-teman HR yang mungkin butuh solusi nih gitu ya, boleh langsung kontak ke Gaji Gesahnya gitu. Oke, nah pada obrolan HR kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang juga luar biasa banget gitu ya, yaitu Ibu Lucia Lucida yang akan membahas how to create a heartfelt culture that boosts your company performance gitu ya. Jadi gimana sih sebenarnya untuk bisa
membuat suatu culture yang kemudian lebih menggunakan hati gitu ya. Jadi gimana sih pemimpin-pemimpin kita itu bisa leading with heart gitu ya. Supaya apa? Supaya tentu saja bisa meningkatkan gitu ya performance dari para company teman-teman HR di sini. Begitu. Nah, kalau tadi sudah pada kenalan-kenalan gitu ya, ada yang dari di luar Jakarta, ada yang di Jakarta saja gitu ya, atau dari mana boleh komen-komen juga nih gitu ya. Nah, mungkin bahas sedikit nih tentang topiknya. Kalau bicara mengenai hard culture, itu adalah suatu metode gitu ya, yang dapat digunakan perusahaan untuk membangun budaya lingkungan kerja yang sehat gitu ya. Jadi kalau bicara mengenai suatu penelitian gitu ya dari University of Warwick gitu ya, ini menemukan bahwa karyawan yang bahagia menunjukkan peningkatan produktivitas sebesar 12% gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam terkait dengan definisi dari apa itu healthful culture, gimana seorang pemimpin itu menciptakan budaya perusahaan yang sehat, gitu ya, tentunya dengan heartfelt culture ini tadi, dan juga nanti kasus-kasus contoh manfaatnya, gitu ya, di dalam perusahaan seperti apa. Nanti kita akan bahas dan kupas lebih dalam dengan Ibu Lucia. Nah, Ibu Lucia ini siapa, gitu ya? Tentu saja Ibu Lucia ini adalah sudah berpengalaman sebegitu banyaknya gitu ya. Kalau saya ceritakan itu udah luar biasa sekali beliau gitu ya. Mungkin kita sapa-sapa dulu begitu ya Ibu Lucia-nya. Sudah hadir di antara kita di sini Ibu Lucia, selamat siang. Selamat siang, Kak Ica. Apa Oke, kabar? luar Selamat biasa nih Ibu siang, Bapak Lucia Ibu ya. semuanya. Jadi pengalamannya sudah banyak banget di HR gitu ya, Bu ya. 27 tahun gitu ya di HR gitu ya. Kemudian kalau saat ini merupakan co-founder dan CEO dari The Impact. Nah, mungkin Bu Lucia bisa cerita-cerita sedikit nih Bu gitu ya terkait dengan pengalaman-pengalamannya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ica. Ya, saya share dikit mengenai background saya. Background saya adalah dari profesional. Selama lebih dari 27 tahun ya di perusahaan multinasional, PT mungkin Bapak Ibu kenal gitu ya, PT Hansampurna atau Philip Morris International yang terakhir diakuisisi oleh Philip Morris International. Itu kebanyakan karir saya itu di human resources ya. Jadi yes, almost 80% lah di human resources. Tapi saya juga pernah cross function di manufacturing, menjadi director handheld manufacturing sebelum kembali lagi di human resources karena memang passion saya di human resources. Nah, setelah saya pensiun di tahun 2018, saya mendirikan The Impact ini. Sudah lebih dari 5 tahun, hampir 6 tahun. Tahun ini sedang sekali The Impact ini terus bisa berkembang dan yang lebih fulfilling buat saya, yang membuat saya makin happy dan puas adalah kami dari The Impact itu adalah dengan semuanya adalah profesional yang ingin membantu Bapak Ibu leaders dan professionals untuk meniti karirnya dan menghasilkan impact. Tentunya bukan hanya untuk perusahaan, tapi bagi orang lain. Fokus kami di The Impact juga membantu para penyandang disabilitas. Hmm. Apa yang kita bagikan adalah ingin membawa dampak atau impact kepada orang lain dan terutama orang-orang yang membutuhkan gitu. Untuk para profesional atau company business owners, kami banyak membantu untuk membentuk budaya perusahaan leadership sehingga perusahaan itu bisa bukan hanya membuat company-nya happy gitu ya, employee-nya happy, tapi business owners-nya juga happy karena performance-nya menjadi lebih baik lagi. Itulah yang saya bagikan di banyak perusahaan. Jadi pada waktu Pak Riko ya sama Mbak Ica menghubungi saya, wah senang sekali saya bisa membagikan ini kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa juga nanti menjadi leader-leader yang baik di company-nya dan membawa company-nya menjadi lebih baik lagi. Terutama para HR yang yang selalu dipandang sebagai cost center, nanti para HR bisa menjadi bagian dari profit center karena
akan menghasilkan angka yang meningkatkan business performance. Itu sedikit Oke. jujur saya Kak Ica. Oke, mantap. Jadi hari ini narasumbernya nggak kaleng-kaleng nih, gitu ya, teman-teman HR gitu. Tadi sudah cerita pengalamannya udah 27 tahun, gitu ya. Dan sertifikasinya juga nggak kaleng-kaleng nih ya, Bu. Ada Associate Certified Coach, ada Certified Professional Transformational Coach, gitu ya, dan juga ICF member badge gitu ya dari International Coaching Federation gitu ya. Jadi hari ini saya senang banget, terima kasih Bu Lucia gitu ya. Mungkin saya juga termasuk nih dan teman-teman HR akan belajar dari Bu Lucia nih pada siang hari ini gitu ya. Jadi kita akan mungkin penjelasan terlebih dahulu gitu ya dari Bu Lucia gitu ya terkait dengan materi dari hari ini gitu ya. Jadi silahkan Bu Lucia untuk pemaparannya. Saya waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baiklah Kak Ica, thank you. Sebelumnya perkenankan kami untuk membagikan siapa itu The Impact. Silakan Adel. Baik, terima kasih Adel. Ya, baiklah kita mulai aja. Saya mau share apa itu leading with heart. Kemudian bagaimana leading with heart itu bisa berdampak kepada company performance ya yang sudah sudah terbukti di banyak perusahaan. Oke, baiklah. Screen. Oke. Jadi topik hari ini adalah bagaimana leading with heart bukan hanya bisa save the world, tapi juga boost company performance ya. Kalau kita membuat employee kita happy, semua individu di dalam perusahaan happy, tentunya kinerja dari perusahaan dan performance-nya makin baik lagi. Oke, sorry maaf. Nah, bagaimana leading with heart nanti pada sesi hari ini, bagaimana leading with heart itu bisa mempengaruhi spirit dari para tim kita dengan membangun budaya perusahaan, di mana setiap individu di dalam perusahaan bisa mempunyai komunikasi dan kerjasama yang baik, kemudian para leadernya bisa menjadi role model yang baik bagi seluruh karyawannya, dan selanjutnya seluruh karyawannya akan bekerja dengan sepenuh hati dan punya keterlibatan yang baik di dalam perusahaan.
Nah, tentunya dengan semangat tim yang tinggi ini bisa menghasilkan inovasi-inovasi dan creative thinking di dalam perusahaan, dan selanjutnya bisa juga meningkatkan efisiensi karena setiap individu akan perhatikan apa yang menjadi bagian mereka dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas dari perusahaan. Seperti seringkali kita ketahui bahwa setiap orang itu mengatakan bahwa you don't build the business, you build the people, dan the people build the business. Dengan kata-kata ini kayaknya ini adalah kata-kata yang cuman ada di dinding aja gitu ya, bukan in reality. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita semua tahu bahwa membangun bisnis itu bukan kita fokus di membangun bisnisnya, tetapi membangun manusianya, sehingga manusia-manusia ini bisa membangun bisnisnya. Nah, hari ini kita akan kupas bagaimana caranya membangun SDM melewati para leaders yang dengan sepenuh hati itu membangun SDM di bawahnya. Oke? Nah, kita simak dulu sebelum kita lanjut video singkat ini sebelum kita diskusikan lebih lanjut ya. Kita lihat video singkat ini. For a moment, forget the layers of life we live. We are all on the same planet, and there is only one life for all of us. We affect each other. We are affected by each other. What kind of energy do you pass to your partner, your mother, and your children who are happy to see you back from work? Are you always in a state of deficiency, fatigue, and despair? Do you have a sense of meaning and purpose in the morning? The answers are about your life engagement and, as a subheading, to your employee engagement. Employee engagement is not an issue that should only be discussed at the business level, or it is not just a matter of some ratios and concerns only the business and the manager. If we define employee engagement in its simplest definition as willing participation in work, it is about how willing you participate in life, work, and relationships. This is what we are trying to say when we say that employee engagement can save the world. You will feel good if you have a job, a life purpose, where you find meaning and value, where you feel appreciated, where you feel passionate, where you are accepted and recognized despite all the qualities you carry. The willing participation you feel inside will make you a happier person. A happier person physically, mentally, and emotionally. These are the people who are the most important need of planet Earth right now. People who feel good physically, mentally, and emotionally, who eagerly try to add value to whatever they do, who positively affect all beings in their sphere of influence. The cargo person will give you a parcel as if it were a gift, no matter what it contains. The dealer you tell about your new product will want to get back to work and start selling as soon as possible. Focus on the moment when a scientist who has dedicated his or her life to the study of whales in the Arctic tries to take pictures without caring about the icy cold. It's called engagement. And yes, employee engagement will save the world. Oke, baiklah. Di sini ada logo Engage and Grow. Tadi katanya Bu Lucia ada impact, kok sekarang ada Engage and Grow gitu ya. Nah, saya sedikit masuk ke sini bahwa program yang saya bawakan ini bukanlah program yang saya invent sendiri. Ini adalah program yang well proven di globally untuk employee engagement leadership activation, di mana leadership activation-nya ini berfokus pada heart. Jadi leading with heart, di mana leading with heart yang bisa membawa business performance di perusahaan ya.
Bukan hanya bisnis performance, Bapak Ibu, saya lihat tadi sekilas gitu ya, participants-nya adalah CEO, HR leaders gitu ya. Nah, saya lihat di situ Bapak Ibu CEO, HR leaders, business owners bisa berdampak kepada bukan hanya kinerja dari bisnis organisasi Bapak Ibu, tapi juga bisa membantu save the world, membuat keluarganya happy, membuat lingkungannya happy kalau kita mempunyai karyawan-karyawan yang happy. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya ya? Nah, sebenarnya apa sih tadi Bu Lucia bilang, katanya leading with heart gitu ya. Terus kita ngomongin employee engagement. Nah, leading with heart ini bisa berdampak kepada employee engagement. Nah, apa sih artinya employee engagement? Employee engagement adalah kita bisa melihat bahwa karyawan kita itu seberapa antusias, dedikasinya terhadap pekerjaan dia. Itu levelnya seperti apa? Nah, bagaimana dia bisa memaksimalkan potensinya di dalam bekerja? Apakah dia itu juga melakukan extra mile untuk mencapai tujuan perusahaan? Ya. Kemudian punya kemauan yang keras untuk bisa melewati semua tantangan. Itu kita sebut employee engagement. Kalau mereka punya ini semuanya dan sangat tinggi, berarti employee engagement-nya itu tinggi. Itu adalah definisi dari employee engagement. Nah, ini gambaran ya, gambarannya lebih lanjut mengenai employee engagement dan kenapa itu penting. Kalau kita lihat umpamakan dengan mendayung perahu naga ya, yang Bapak Ibu mungkin sering lihat gitu ya. Ada beberapa orang yang di ujung depan sana, mungkin Bapak Ibu HR leader dan business owners dan CEO yang warna hijau yang mendayung kapalnya ke tujuan. Sedangkan karyawan yang lain gitu menikmati perjalanan dengan foto-foto, selfie-selfie gitu ya, tanpa mendayung dengan sepenuh hati. Itu ada yang di tengah gitu ya. Yang di belakang karena dia nggak bisa melihat ke depan, nggak tahu ini arah tujuannya kemana, malah mendayung ke belakang gitu, atau bahkan menaruh jangka di belakang. Dan itu adalah orang-orang yang highly disengaged. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam organisasi punya orang-orang seperti ini, sepertinya perusahaan tidak akan maju. Nah, employee engagement adalah di mana setiap orang mengambil bagiannya menjadi warna hijau semua, mendayung ke depan mengikuti langkah dari para leaders-nya. Kelihatannya boat-nya sama, tapi engagement-nya berbeda. Dan kapalnya tentunya akan berbeda arahnya dan kecepatannya. Nah, apa sih dampak dari employee engagement? Ternyata kalau setiap orang itu mendayung dengan sepenuh hati dan Bapak Ibu di dalam organisasi mempunyai tim yang warnanya hijau semua seperti tadi, highly engaged, tentunya akan meningkatkan produktivitas 17%. Ini berdasarkan Gallup Survey ya di tahun 2017. Nah, inilah yang saya tadi katakan, para HR leaders yang tadinya disebut call center, training aja, hari ini membuktikan bahwa hasil Bapak Ibu nanti akan bisa diukur dengan peningkatan produktivitas. Dan ini well proven program ya, Bapak Ibu. Ini juga berapa sih sebenarnya kalau di seluruh dunia itu orang atau karyawan yang engage atau yang punya keterlibatan tinggi dalam perusahaannya itu sebenarnya berapa persen? Ternyata berdasarkan research itu yang terbaru ya di tahun 2023 itu 23% global employee engagement. Sebelumnya 5 tahun yang lalu pada waktu saya mulai mengamati mengenai employee engagement itu hanya 14%. Sekarang sudah meningkat 23%. Artinya banyak sekali perusahaan di dunia ini makin fokus bagaimana untuk meningkatkan employee engagement di perusahaannya. Nah, kalau kita amati lagi bagaimana sih Indonesia yang merupakan bagian dari Southeast Asia, itu di Southeast Asia itu 26%.
sudah meningkat. Nah, yang menarik di sini kalau di sebelah kanan ini ya, di kolom sebelah kanan, kalau kita bandingkan gender gitu ya, gender male dan female, yang punya engagement yang lebih tinggi, employee engagement yang lebih tinggi itu adalah di wanita. Kemarin Mbak Ica bilang, oh ternyata surprisingly ya, para women workers atau female workers itu punya tingkat engagement yang lebih tinggi ya dibandingkan laki-laki ini. Nah, ini berdasarkan sekali lagi berdasarkan survei. Nah, kemudian ini juga yang Bapak Ibu mungkin rasakan. Anak-anak milenial, zilenial, itu Gen Z dan Gen Y, kok keluar masuknya tinggi dan lain-lain. Kelihatan juga di sini bahwa anak-anak di bawah atau SDM yang di bawah kurang dari 40 tahun itu tingkat employee engagement-nya 20%. Sedangkan yang di atasnya itu lebih tinggi, 23% engagement-nya. Oke, nah ini juga dampak dari employee engagement. Yang di atas ini adalah dampak positif kalau Bapak Ibu itu punya employee engagement yang tinggi. Ya. Jadi percentage employee engagement di dalam perusahaan itu tinggi, akan membawa higher customer engagement. Nah, jadi ke customer-nya itu lebih dekat, relationship-nya lebih baik, itu 10%, produktivitasnya lebih tinggi, 17%, kemudian sales-nya itu juga lebih tinggi, 20%. Tentunya kalau sales-nya lebih tinggi, profitabilitasnya dari perusahaan juga meningkat, 21%. In customer loyalty dan engagement juga meningkat 23%. Nah, bagaimana kalau engagement-nya itu rendah? Kita punya lebih banyak orang yang warnanya merah gitu ya, yang disengage-nya tinggi gitu. Nah, tentunya ini yang di bawah ini akibatnya. Ya, 58% menjadi ada safety incidents. Kemudian banyak sekali absenteeism. Kemudian turnover-nya juga tinggi, turnover karyawan itu menjadi lebih tinggi. Kemudian quality defects juga lebih tinggi. Dan juga shrinkage atau theft itu juga lebih tinggi. Itu adalah dampak dari employee engagement yang tinggi dan yang rendah. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari low employee engagement? Yang pertama adalah leadership-nya. Poor leadership itu bisa menyebabkan ini semuanya. Atau employee atau karyawan tidak mempunyai purpose, meaning, dan connection. Dan yang ketiga, kurang adanya feedback dari atasannya. Nah, kemudian juga dari perusahaan kurang adanya ketertarikan untuk memelihara employee well-being dari karyawan. Dan yang terakhir tentunya adalah pay benefits-nya yang kurang memuaskan. Ya, dalam yang ketiga ini bukan berarti bahwa disarankan bahwa menaikkan gaji setinggi-tingginya. Tidak, tapi tentunya adalah based on performance. Oke. Nah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap employee engagement? Every individu pastinya ya bertanggung jawab terhadap employee engagement. Setiap orang. Difasilitasi oleh siapa? Oleh HR yang merupakan joint effort dengan manajemen atau para leaders. Dan ini akan membentuk budaya perusahaan yang akan memfasilitasi karyawan dan para manajersnya. Dan ujungnya adalah your role as a leader is the key untuk employee engagement ini. Oke, maaf. Nah, ini dari Steve Jobs mengatakan bahwa cara satu-satunya untuk menghasilkan hasil kerja yang baik adalah mencintai pekerjaan Anda. Dan itu yang paling penting adalah diri kita sendiri, tapi tentunya juga difasilitasi oleh para leaders-nya. Bagaimana seorang leaders yang bisa touching the people heart, yang punya caring, empathy yang kuat terhadap semua karyawannya. Nah, ini kalau kita umpamakan merah, kuning, hijau, ya, yang merah ini adalah karyawan yang highly disengaged.
Tadi yang diumpamakan di perahu naga tadi adalah orang yang menaruh jangkar di belakang. Ini kelihatan banget loud quitting. Ya, dia sudah tidak peduli lagi. Itu highly disengaged. Nah, yang kebanyakan itu yang warna kuning. Yang Bapak Ibu nggak lihat. Yang kita sebut adalah disengaged atau quiet quitting. Yang justru berbahaya banget. Quiet quitting ini adalah karyawan yang hanya melakukan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Itu kita sebutnya quiet quitting. Disuruh A, hasilnya A. Cukup. Itu adalah quiet quitting. Nah, yang diharapkan di sini highly engaged itu seperti apa? Inilah yang karyawan-karyawan yang selalu thriving at their work, yang bisa melakukan lebih dari apa yang diharapkan. Diminta A, hasilnya A plus, gitu ya. Kembali, Bu, saya usulkan tambah ini, tambah ini, tambah ini. Wah, kalau Bapak Ibu punya karyawan yang seperti itu semua, pastinya happy ya, terutama para CEO, business leaders, dan HR leaders. Akan bangga banget kan mempunyai karyawan yang seperti itu. Oke, dan program ini dikemas untuk bisa membuat karyawan yang tadinya highly disengaged menjadi disengaged dan akhirnya menjadi semuanya highly engaged. Oke, apa sih dampaknya kalau kita tadi kan saya janjikan bahwa secara monitoring ini HR leaders ini bisa mengukur bagaimana ini dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Nah, ini juga berdasarkan Gallup Survey di 2017, bahwa kalau kita punya karyawan yang highly disengaged, yang merah, itu yang taruh jangkar di belakang, itu artinya 34% dari gaji mereka itu diboroskan. Ya, diboroskan. Kalau dia gajinya 5 juta, berarti 34%-nya itu diboroskan. Mari kita lihat hitung-hitungannya ya, kalau Bapak Ibu punya karyawan seperti ini. Ini saya ambil contoh. Bapak Ibu punya karyawan 200 di seluruh organisasi. Nggak banyak kan? 200 aja. Terus yang highly disengaged itu 18% aja lah. Gitu ya. 18% nggak banyak. Bapak Ibu bisa hitung sendiri ya, kira-kira di perusahaan saya yang warnanya merah berapa persen gitu ya. 18% kita ambil sebagai simulasi. Artinya bahwa yang highly disengaged itu ada 36 orang dari 200 orang. Ya. Nah, kalau gaji mereka nih rata-rata, kita ambil aja UMR Jakarta lah seputar 5 juta kan. Nah, 5 juta itu dikalikan tadi cost dari disengagement itu 34% yang diboroskan kan. Nah, berapa sih cost dari disengagement ini per karyawan? Cuman 1.700.000 yang diboroskan per karyawan. Nah, tapi kalau kita kalikan ya, yang tadi jumlah yang disengaged ada 36, dikalikan yang cost daripada disengaged employees itu per karyawan 1,7, total cost-nya 61.200.000 per berapa ini? Per bulan. Ya, kan ini gaji per bulan gitu ya. Per bulan. Bagaimana kalau per tahun? Coba Bapak Ibu lihat. Kalau per tahun ini kali 13 karena ada THR kan? Nah, 790 juta ya, lebih dari 795.600.000. Sangat tinggi sekali. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau kita boroskan uang perusahaan seperti ini. Nah, tentunya akan lebih baik ya udah dibuat aja programnya sehingga makin banyak orang yang highly engaged, tidak ada orang yang highly disengaged. Itu akan lebih baik sehingga bisa mengurangi cost, ya, mengurangi biaya pemborosan ini. Itulah. Nah, program ini seperti apa? Program ini agak berbeda dikemasnya dengan program-program training yang biasanya. Nah, biasanya Bapak Ibu mungkin kirim orang training. Anak buah saya, para leader saya, manajer itu sudah saya sering kirim training leadership di mana-mana. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, seperti ngirim ikan training ke public seminar, public workshop, public training, kirim ke training
senang dia, banyak inspirasi. Saya nanti pulang akan merubah ini gitu ya. Nah, setelah kembali ke perusahaan, sibuk dengan macam-macam, kolamnya masih kotor, lingkungannya susah sekali diajak berubah ya, karena dia sendirian. Nah, program ini dia frustrasi karena susah sekali diajak. Program yang kita kemas ini itu adalah mengajak setiap individu untuk berubah, membersihkan kolamnya. Sehingga perusahaan menjadi punya lingkungan kerja yang baik, yang bersih, yang jernih, setiap individu bisa berinovasi, punya team spirit yang tinggi, produktivitas meningkat. Dengan demikian, perusahaannya performanya akan meningkat juga. Ya, itu yang diharapkan dari program ini, yang kita nanti akan share sedikit kemasannya seperti apa. Membuat tim, caranya adalah membuat tim belajar seperti anak kecil, tadinya adalah belajar ngikutin aja apa yang diinginkan oleh orang tuanya ya, atau para leadersnya. Kemudian pada waktu dia agak gede gitu ya, seperti Bapak Ibu mulai bisa perform, tapi mereka hanya menunjukkan ini, saya nggak peduli orang lain, pokoknya saya mengerjakan pekerjaan saya. Udah beres gitu ya. Gitu. Nah, yang kita inginkan dari program ini adalah membentuk bagaimana setiap individu itu menjadi winning team. Tim di sini, bukan individu yang menonjol. Bagaimana setiap individu dalam perusahaan bisa bekerja satu sama lain dan menjadi tim. Ini adalah program aktivasinya. Di sini saya adalah bagian dari global, ini saya yang di bawah nomor 2 gitu ya. Ini bagian dari global program. Ini adalah para coach di Engage and Grow. Oke. Nah, jadi program ini bukan program yang seperti biasanya yang workshop, training yang lain gitu ya, tapi adalah program yang merubah behavior atau perilaku setiap leadernya dan merubah budaya dari perusahaan. Kenapa program ini efektif? Membuat timnya itu, para leadernya itu bisa leading with heart dengan pendekatan heart model. Ini adalah 6 langkah untuk meningkatkan employee engagement, mulai dari mengevaluasi diri, mengevaluasi di mana saat ini mereka berada, apa yang baik, apa yang kurang baik, yang perlu ditingkatkan lagi untuk menjadi winning team. Kemudian menetapkan tujuan bersama, itu di buy-in. Kemudian setelah itu membuat connection satu sama lain sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu bersama-sama, align visionnya, kemudian engage everyone, mengikutkan semua timnya, dan tumbuh bersama. Ini adalah 6 langkah yang ada di dalam program kita sehingga program ini bisa bermanfaat dan membuat para leaders itu bisa memimpin dengan hati. Karena kita membangun SDM, bukan membangun bisnis yang barang mati kalau bisnis itu. Kalau manusia tentunya punya hati, dimana kalau kita touching the people heart, ini semua akan terjadi. Nah, pilar dari Engage and Grow ini ada beberapa pilar di mana model kita tadi diumpamakan seperti tubuh manusia yang punya otak dan hati, ya. Otak itu diumpamakan adalah yang kita fokuskan di proses, sistem, governance, produk, prosedur. Banyak perusahaan itu fokusnya di sini. Ayo kita rubah SOP-nya, ayo kita buat KPI-nya, ayo kita buat SOP yang lain gitu ya. Bagaimana kita compliance, produknya inovasi terus. Fokusnya di sana. Nah, kita pakai cara yang berbeda dengan touching the people heart. Bukan berarti yang brain-nya ini dikesampingkan, tapi juga untuk melengkapinya dengan bagaimana perilaku para leaders-nya untuk bisa mencapai ini. Bagaimana kita bisa engage setiap orang di dalam perusahaan. Bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain. Leadership-nya bagaimana supaya bisa memimpin dengan hati, membentuk budaya perusahaan yang produktif, yang inovatif, yang selalu melihat ke depan dan belajar
hal-hal yang sudah menjadi tantangan perusahaan, dan ini dibentuk dari leaders yang leading with heart. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa menciptakan happy smile di dalam perusahaan. Nah, seperti apa group activation ini? Group activation ini biasanya kita aktivasikan mulai dari top management yang tadi dari 5 per grup 5 sampai 12 orang bertemu setiap minggu untuk merubah perilaku mereka. Cukup meluangkan waktu 60 sampai 90 menit aja, dan programnya itu bisa dilakukan face to face atau online. Tidak ada paper atau pen, tidak ada tugas-tugas yang terlalu berat. Semuanya itu dilakukan dengan fun dan menghasilkan employee engagement dan juga engagement terhadap customer, tentunya nanti akan meningkatkan kinerja dari perusahaan. Ini adalah buktinya yang kami fasilitasi di PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA. Itu adalah mining services. Di post program survei-nya tadinya yang disengage employee itu ada 33%, ya, sebelum program, kemudian setelah program semuanya hijau, jadi engage. Dan ini yang menarik adalah mereka di awal menetapkan rekor yang mereka ingin capai. Rekor ini adalah yang company performance atau target yang mereka tidak pernah capai sebelumnya. Buru-buru mencapai, mereka pada awal gini, aduh, ini bisa mencapai enggak ya? Kayaknya enggak mungkin deh, gitu ya. Nah, pada akhir program, bahkan sebelum pada minggu ke-9, 10 gitu, mereka sudah mencapai rekor yang mereka tadinya tetapkan sendiri dan sepakati, dan mereka sudah mencapai. Dan 12 mereka mencapai rekor yang mereka inginkan. Jadi, itulah membangun para leaders ini hanya para leadersnya ada 6 orang saja di top manajemennya di sana, itu menghasilkan hasil yang seperti itu, di mana mereka bisa mengajak tim yang lain di dalam mining services. Tentunya Bapak Ibu tahu ya, karyawannya nggak sedikit sekali, itu mereka bisa mencapai. Ini yang barusan juga mengaktifasi change agent culture untuk budaya di IFG ya. IFG itu dengan akhlaknya gitu. Nah, yang tadinya engagementnya di 27% meningkat menjadi 78%. Nah, ini change agent ini. Jadi sangat powerful bagaimana setiap individu bisa meningkatkan engagementnya dari karyawan. So, kenapa Engage and Grow? Karena sudah globally proven. Brand yang bukan hanya di Indonesia atau di Jakarta aja, tapi secara globally proven program, bisa tailored, jadi bukan mati programnya, tapi tailored ke KPI Bapak Ibu semuanya, dan menghasilkan hasil yang bisa diukur dengan baik. Itu aja dari kami. Silakan menghubungi kami lebih lanjut lewat www.theimpact.co.id. Oke, terima kasih Kak Ica, saya kembalikan. Mungkin agak Oke, Bu Lucia, terima kasih, menarik sekali pemaparannya. Bagi teman-teman HR yang mau bertanya, boleh ketik di kolom chat gitu ya, atau mau raise hand juga boleh banget gitu ya. Yang mungkin tadi sudah nahan-nahan mau nanya, biasanya kalau mau nanya tuh udah ada di kepala gitu ya, boleh gitu ya. Nah, sementara mungkin pertanyaan awal dulu dari saya begitu ya, kepada Bu Lucia. Bu Lucia tadi pemaparannya kan menarik sekali, kalau saya tarik kan berarti employee engagement itu penting gitu ya, dan itu yang kemudian bisa boost productivity, boost revenue, bahkan sampai ke customer gitu ya. Dan gimana caranya untuk bisa engage para employee-nya, maka para pemimpinnya nih yang harus bisa nge-lead dengan hati gitu ya. Betul ya, begitu ya Bu Lucia. Nah, mungkin pertanyaannya gini nih Bu, gitu ya. Tadi kan kalau dari para peserta ini kan mungkin sudah ada nih yang CEO yang mungkin ketika dengar Bu Lucia, oh iya nih, gitu ya, penting nih, gitu ya. Tapi kan ada juga yang levelnya mungkin HR gitu ya Bu, atau level-level yang bukan top manajemen. Nah, kira-kira gimana ya Bu caranya untuk bisa ngasih insight nih gitu ya ke para top levelnya gitu, bahwa ini adalah hal yang penting gitu ya, terutama kalau misalnya
apa ya Bu, kalau tadi Ibu kan juga buka bahwa nggak semua orang itu juga ngerasa bahwa HC itu ataupun HR itu adalah bagian yang harus diinvest gitu ya, karena pandangannya masih ke cost gitu ya. Nah, itu gimana menurut pandangannya Bu Lucia sendiri? Wow, pertanyaan yang menarik banget nih, Kak Ica. Ya, iya. Eh, Saran saya gini, kita mulai dari kita nggak usah jadi leader. Jadi leader itu adalah bisa di mana aja, bisa posisi Hmm. aja, apa aja. Oh, oke Kak oke. Ica bilang, saya seseorang itu bukan HR leaders gitu, tapi HR atau trainer gitu ya. You can be leader gitu. Setiap individu bisa menjadi leader. Dan Hmm. kalau setiap individu itu, oh ini aha moment nih, bagus nih, silakan diusulkan di mana teman-teman yang ada di sini, gitu. Jangan merasa kecil bahwa saya cuman kutu kupret misalnya gitu. Kita sebut cuman Iya, kutu kupret lah. Who am I? remar-remar peyek gitu ya Bu. Iya, who am I gitu. Saya kan cuman ini aja. Jangan merasa kecil. You can be leader. Bapak Ibu di mana aja di posisi apa aja bisa menjadi leader. Nah, usulkan. Ini justru brilliant idea buat Bapak Ibu. Pak, Bu, ini saya ingin mengusulkan ke atasan atau siapapun gitu ya, terutama untuk HR, atasan dari HR. Pak, ini HR bisa membawa dampak loh ke bisnis lewat ini kita. Nah, bisa diceritakan nanti kalau mau kami bantu gitu ya, nggak apa-apa serahkan ke kami gitu, kami bantu untuk bisa juga convince atasannya, kita bisa kolaborasi bareng gitu. So you can be leaders and ya, bisa seek help, bisa minta bantuan kami juga gitu, atau Kak Ica juga gitu ya, atau siapapun untuk bisa membawa dampak kepada orang lain. Oke oke. Jadi mindsetnya dulu kali ya Bu, mindsetnya dulu bahwa kita semua ini adalah leader gitu ya. Paling enggak leader untuk diri sendiri, dan kalau punya tim itu juga seberapapun jumlah timnya udah leader dan harus dimulai dari diri sendiri gitu ya Bu Lucia. Betul banget. Menarik, menarik, betul. Ini jangan lupa para teman-teman HR bisa tanya di kolom Q&A gitu ya, ataupun kalau mau raise hand. Nah, Bu Lucia tadi kan kalau bicara mengenai culture nih gitu ya. Tadi yang menarik perumpamaan tentang ikan ya, Bu. Ikan gitu ya, udah di training gue happy, apalagi kalau trainingnya di ini ya Bu, tempat-tempat Di wisata gitu ya, di PPM gitu ya, Bogor gitu ya, Bandung, Bali. Ya di paling seneng PPM tuh. gitu ya, Kak Ica. Oh, By udah the way, Kak Ica, saya mau pasti. sharing, Kak Ica. Saya dulu pernah ikut program PPM loh, Kak Ica, di tahun berapa ya? Saya ikut 2 bulan program PPM waktu di HR Management tahun 91 atau 92 deh. 91, 92. Saya ikut. Mungkin Kak Ica belum lahir kali. Iya, oke. Ah, Iya, iya, iya. Heeh, heeh. Ya, jadi biasanya memang kan dapat insight gitu ya. Terus tadi kayak mungkin di sini teman-teman HR juga mungkin pada relate ya. Dapat insight, terus begitu balik ke perusahaannya, itu mungkin terlalu rumit ataupun terlalu ruwet gitu ya Bu, untuk kemudian bisa diaplikasikan gitu ya. Nah, sekiranya langkah pertama apa sih Bu yang bisa diambil nih gitu ya? Paling enggak apa ya, small step yang bisa dilakukan gitu ya. Ketika misalnya belum ada kebijakan dan yang lain-lain supporting yang lain, kira-kira yang bisa dilakukan apa? oke. Baiklah. Memang tidak, ya program ini kan harus terstruktur gitu ya, Hmm. terstruktur untuk bisa menggerakkan tadi, mengajak ikan lain itu untuk bisa membersihkan kolamnya. Paling enggak kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang kami dampingi, Bu, kalau convince ini itu harus convince ke global dulu, baru turun ke bawah gitu. Nah, itu susah banget gitu. Saya juga mengalami karena saya juga bagian dari multinasional ya. Hmm. Untuk bisa mempengaruhi dan kita percaya bahwa program ini baik, lakukan untuk kita sendiri di sini dan anak buah kita. Nanti semua orang lihat, oh, kok jadi berbeda ya, gitu. Di lingkungan yang paling dekat aja. Oh, kok jadi berbeda ya? Nanti mereka akan bertanya-tanya dan oh, ikut program ini loh, gitu. Dan akhirnya menular ke yang lain juga. Gitu. Hmm.
Oke, oke. caranya. Jadi paling enggak prakteknya di tim kecilnya dulu yang memang sesuai kewenangan ya Bu ya. Misalnya Mm, kewenangannya berapa, itu dulu yang dipraktekkan gitu ya. Kalau mm, punya ilmu-ilmu dari training udah dipraktekkan sesuai dengan kewenangannya dulu begitu ya. mm, 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 Oke. mm, Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Bu gitu mm, ya. mm, mm, Saya bacakan gitu ya. Bu, ya. tadi disebutkan adanya cost untuk memanage highly disengaged people. Nah, Mm, untuk cost ini contoh realnya digunakan seperti apa? Kemudian tadi diilustrasikan untuk mengubah perilaku ada beberapa ikan yang ikut diaktifasi gitu ya atau training. Apakah ada best practice untuk pemilihan ikan ini? Nah, betul Bu. Kadang-kadang kan kita kayak ini udah dikasih training ternyata harusnya bukan dia nih yang dikasih gitu ya, bisa jadi kayak gitu ya Bu. Dia nggak produktif gitu ya, malas-malesan gitu dia yang dikasih gitu ya. Nah, berapa persen sih dari total populasi gitu ya, dan siapa yang harus didahulukan? Oh, ini cukup kompleks ya pertanyaannya Bu. Dan apakah yang highly engaged itu atau justru kita dahulukan yang highly disengaged? Nah, itu Bu pertanyaannya. Baik, oke. Yang saya jawab yang pertama dulu ya. Bagaimana mengukur cost dari highly disengaged ini? Nanti Hmm. ada kita ada yang seperti tadi saya sharing itu ada pre-program survey, ya. Pre-program itu sebelum dia dimasukkan ke di akuarium, dia ada program surveinya dulu, gitu ya. Seperti apa? Nah, nanti diukurnya adalah post programnya seperti apa. Apakah dia menjadi hijau semua atau masih ada yang disengage gitu. Jadi kita bisa tahu ini yang berapa yang disengage, yang berapa yang highly engage gitu cara ngukurnya. Nah, berapa persen 30 kenapa kok 34%? Itu sudah ada studinya dari Gallup bahwa itulah yang wasted. Wastednya apa? Contoh wastednya adalah pemborosan waktu. Yang highly disengage mungkin Bapak Ibu sendiri akan mengamati gitu ya. Yang highly disengage itu biasanya belum waktunya istirahat, sudah ngobrol sana, ngobrol sini, bahkan gosipin gitu ya. Itu nggak Gosip, istirahat doang Bu, jam 10 udah nyari snacknya sendiri udah setengah jam. iya gitu. Terus habis itu belum lagi toxic. Ngapain sih ini? Hmm. Aduh, project apa sih? Itu project gila gitu ya. Nggak mungkin lah terjadi. Nah, itu kan melemahkan orang lain yang tadinya semangat gitu. Itu adalah tanda-tanda yang karyawan highly disengaged, melemahkan orang lain. Ngapain buru-buru buat ini toh performanya gitu-gitu aja gitu ya. Bonus juga gitu-gitu aja, toxic banget kan gitu. Nah, itulah kalau dilakukan study itu adalah cost dari disengage. Belum lagi kalau yang keluar, yang orang tadi dipengaruhi, akhirnya keluar. Aduh, ngapainnya kerja di perusahaan yang toxic banget gitu. Top talentnya keluar, yang bagus-bagus pada keluar. Berapa tuh costnya? Untuk hiring, untuk lain-lain gitu. Itulah ini sudah diukur secara konservatif loh 34%. Itu kalau semua perusahaan di semua perusahaan budayanya jadi toksik kan berapa tuh opportunity cost dan yang lain-lain yang kita boroskan gitu ya. Nah, menjawab pertanyaan kedua, mengubah perilaku ikan, milih ikannya gimana? Hmm. Ikan tarung atau ikan mas atau ikan koki? Iya Bu. Oke, oke. Jadi pilihlah kalau bisa itu dari top dulu karena top management itu yang menjadi role model ya. Jadi top management kalau bisa ini saya sarankan seperti itu. Jadi program ini yang saya dampingi biasanya yang sukses-sukses itu mulai dari top manajemennya, dari CEO, directors dan lain-lain. Tapi kalaupun nggak mungkin, nah pilihlah early adopters. Ya mungkin Bapak Ibu tahu tuh ada orang-orang yang perubahan itu dia yang akan di depan. Dia early adopters. Dia yang bisa yang punya network dan mempengaruhi orang lain. Gitu. Pilihlah yang itu, yang mau berubah. Gitu. Itu pilih yang di sana. Tapi tentunya setiap perusahaan itu punya caranya sendiri-sendiri untuk memilih ikannya, tapi in general seperti itu. Nah, kemudian apa nih?
Yang didahulukan apakah yang highly engaged atau yang disengaged, Bu? Mix, jangan yang highly disengaged semuanya. Jadi kalau highly disengaged itu ya mesti dilihat nih highly disengaged-nya orang-orang itu seperti apa. Yang tadi saya sarankan ya adalah early adopters. Early adopters itu adalah karyawan yang kalau ada perubahan dia menjadi nomor satu melakukan perubahan. Kalau highly disengaged biasanya ada orang-orang yang laggards. Laggards itu mau dikasih apapun dia tetap nggak mau berubah. Nah, percuma buang-buang uang di sana dan buang-buang waktu di sana. Oke, I see. Tapi tetap harus di mix tadi ya, Bu, gitu ya. Yang highly disengaged juga tetap harus mungkin lebih karena supaya nggak menghindari toksiknya ya, Bu. Kalau highly disengaged ini dibiarkan gitu ya. Memang sih gitu ya, secara duit kayaknya percuma. Tapi kalau ini dibiarkan bisa jadi makin membuat toksik gitu ya, Bu, karena dia udah highly disengaged. Jadi memang harus mix gitu ya. Betul. Betul. Karena nantinya kalau misalnya ada di situ 1-2 orang, dia akan terus terpengaruh positif juga kalau mix ya. Tapi kalau semuanya highly disengaged, nggak akan berubah juga karena mereka saling pengaruh untuk tetap nggak mau berubah gitu. Ya, betul. Jadi paling nggak highly disengaged juga tetap harus apa namanya, libatkan supaya dia itu juga nggak tadi menyebar suatu bola salju yang kita nggak tahu kemana gitu ya, Bu ya. Betul. Tadi Ibu bicara mengenai yang highly adopter ya. Jadi teman-teman HR di sini mungkin bisa ngelihat nih kira-kira siapa karyawan-karyawan itu yang ketika dikasih perubahan, project baru tuh tipikalnya tuh oke, dijalanin dulu gitu ya, Bu ya. Bukan tipikal yang protes-protes gitu. Itu biasanya kelihatan tuh teman-teman HR nih. Oh, ini orang-orang yang kalau dikasih project ya udah dijalanin gitu, bukan yang protes gitu ya. Atau mungkin bisa yang tipikal-tipikal influencer ya, Bu ya. Betul. Jadi kan biasanya kelihatan tuh siapa yang temennya banyak gitu ya. Betul Yang banget. temannya banyak itu kemungkinan punya dampak besar gitu. Jadi influencer nggak cuma di medsos nih teman-teman HR, tapi kalau diperhatikan gitu ya, setiap perusahaan tuh pasti ada influencer-influencer yang ketika dia ngomong gitu ya, semuanya pasti akan terpengaruh gitu ya. Terpengaruh sama obrolannya dia dan pendapat-pendapatnya dia. Biasanya sih lebih dihormatin gitu ya, dan memang lebih blend gitu ya orangnya gitu ya. Jadi itu mungkin yang kemudian bisa dipilih untuk menjadi ikan-ikan mana yang perlu diaktifasi terlebih dahulu ya. Benar. Iya. Oke. Nah, ini sekarang pertanyaan selanjutnya mungkin ya, Bu ya. Nah, kan tadi bicara mengenai budaya perusahaan gitu ya, Bu. Nah, kira-kira apa saja sih pengukuran yang bisa dilakukan untuk mengukur si budaya perusahaan tersebut, Bu? Ya, itu ada banyak sekali survei yang bisa dipakai, tapi yang utama adalah jadi survei misalnya tingkat akuntabilitas, tingkat empati, tingkat apa macam-macam gitu ya, dengan survei ke karyawan gitu, apakah sudah progressing, apa enggak gitu, apa yang mereka rasakan, itu yang paling bisa dilakukan. Tapi yang utama adalah bagaimana peningkatan kinerja perusahaan gitu. Dan kalau itu dicapai, seperti tadi salah satu perusahaan yang kami dampingin, itu kelihatan banget rekornya. Dan itu menimbulkan job satisfaction karena mereka bisa melihat bahwa by touching the people heart itu bisa otomatis itu menghasilkan business performance kinerja mereka. Itu Bapak Ibu yang sebagai CEO, business owners, kemudian para HR leaders, disitulah ya adalah moments of truth. Saya pada waktu mengaktifasi budaya seringkali di-challenge oleh para CEO. Saya ngerti Bu, itu apa namanya budaya perusahaan itu penting. Tapi ada nggak sih Bu buktinya, moments of truth-nya gitu ya, menghasilkan business performance, mengimprove business performance gitu. Karena kayak awan gitu ya, Bu, agak ngawang-ngawang budaya perusahaan ini apa sih gitu ya. Benar. HR kan seringkali melakukan banyak hal tapi nggak kelihatan gitu. Maksudnya nggak kelihatan langsung gitu kan. Ya, Nah, betul. di sini dalam 3 bulan, ya dalam tadi yang saya bilang 9 minggu ke 10 minggu, itu sudah mencapai business performance-nya. Ini bukan ngomong kosong, ada buktinya.
ada buktinya. Yang tadinya nggak pernah rekor goal ini nggak pernah tercapai sebelumnya, ini bisa tercapai. Hmm. Gitu. Ya, Dan ya, mereka ya, sampai, ya. wow, itu mereka lakukan sendiri loh, bukan karena kehebatan saya, tapi karena programnya itu membuat mereka itu bisa mencapai hal itu. Oke, oke, oke. Mm-mm. Saya jadi keingat satu perusahaan nih Bu, yang secara culture perusahaannya kelihatan banget gitu ya. Mungkin boleh saya sebutkan, karena mungkin orang-orang juga udah pada ngelihat juga ya, yang sangat menarik itu culture perusahaan yang kelihatan banget itu berubah itu KAI Bu. Setuju nggak nih gitu ya? KAI yang dulunya itu semua orang bisa masuk sampai di atas-atasnya gitu ya. Kemudian itu secara sistem nggak boleh gitu ya. Secara sistem nggak boleh, jadi lebih teratur, lebih rapi gitu ya. Nah itu kan dampaknya secara culture kan juga kepada customer nih, customernya lebih seneng gitu ya. Kemudian customernya lebih sering pakai kereta gitu ya. Dan kalau bicara mengenai pengukuran budaya perusahaan, sebenarnya teman-teman HR bisa turunkan item-itemnya ke dalam sesuatu yang mau diukur tadi. Kalau tadi Bu Lucia kan sudah sempat sampaikan apakah nanti ke performance gitu ya, ataukah sampai ke kecil-kecilnya ke perilaku gitu ya. Kalau di KAI itu misalnya budaya yang mau disampaikan atau di apa namanya implikasikan adalah melayani. Nah itu ada satu yang waktu itu heboh banget ya Bu, semua pelayannya gini nih. Masih ingat ya Bu ya? Jadi budaya melayaninya itu sampai ke perilaku yang harus dibiasakan gitu ya Bu. Waktu itu kepengen budaya melayani, contoh perilaku melayaninya gimana gitu ya. Ketika kereta apinya jalan, semua karyawannya naruh tangan di dada sambil menundukkan kepala gitu ya. Jadi bisa sampai sekecil ke perilaku ya Bu Lucia ya, supaya memang budayanya itu kelihatan gitu. Betul banget. Iya. Memang Oh, budaya itu dibentuk bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hmm, tindakan juga. Tadi tindakan betul, dengan betul. body language, dengan tindakan body language ini mempengaruhi cara melihat kita juga, cara berpikir kita, gitu. Mm-mm, Supaya juga orang lain melihat kita juga berbeda gitu kalau mm-mm, kita ini berubah. Gitu. mm-mm. Ya. Betul, betul. Jadi dari pakaian pun bisa kelihatan ya Bu, culture-culture perusahaannya. Oh, ketemu sama perusahaan ini pakaiannya kayak gini. Nah, udah kebayang tuh, oh, berarti culture-nya seperti ini gitu ya. Pakaian-pakaiannya kayak gini, berarti culture-nya kurang lebih kayak gini. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai budaya perusahaan bisa diturunkan sampai dengan ke perilaku yang mau dibiasakan gitu ya, Bu Lucia ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau nanti ditanya nih, soalnya kadang-kadang teman-teman HR ini masih ditanya-tanya, gimana sih maksudnya budaya perusahaan? Gampangnya sih diturunkan ke perilaku gitu ya. Value-nya apa, turunan perilakunya apa, itu yang dibiasakan. Jadi paling nggak nanti laporannya ke top manajemen tuh lebih ringan ya, Bu. Iya, betul betul banget ya. Betul. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Bu, gitu ya. Apakah Leading with Heart ini fokusnya hanya mengenai engagement, Bu? Oke, baik sekali pertanyaannya ya. Bukan sebenarnya. Ini adalah salah satu karena waktunya pendek ya Kak Ica ya. Jadi Hmm. kita ambil yang paling apa namanya yang yang sering kali kita temui dan masih banyak kendala di dalam perusahaan. Bukan hanya dengan engagement aja gitu. Bagaimana ini dengan membangun budaya, leading with heart itu dengan ya macam-macam lah membuat orang itu tidak takut untuk berpendapat dan lain-lainnya gitu. Banyak sekali ini yang bisa kita kita kemas, kita diskusikan mengenai leading with heart. Saya hanya mengambil satu topik yaitu dengan engagement. Gitu, Pak. Karena keterbatasan Oke. ya. Mm-mm. Nanti. Ya, jadi impact-nya sebenarnya banyak sekali gitu ya. Cuman sesi kali ini kita fokus ngomongin tentang engagement gitu ya. Oke, nah Bu ini sudah di penghujung waktu gitu ya. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh Bu? Boleh. Oke. Oke. Bagaimana bila memasukkan orang toksik menjadi dalam tim highly adopters nih, agar memaksa dia berubah lebih baik dan menjadi influencer agar kaum toksik lainnya ikut berubah positif. Nah, ini mungkin elaborasi dari yang pertanyaan sebelumnya ya, Bu. Iya, Jadi ada betul. ide gitu ya. Mm, 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 mm.
Ya, tentunya pemilihan yang toksik ini adalah orang-orang toksik, tapi dia coba dipilih yang mungkin masih bisa dipengaruhi gitu ya. Nah, itulah di sana dimasukkan sehingga dia menjadi berubah. Dan dengan demikian malah justru bagus sekali ya Bapak Ibu kalau kita yang tadinya toksik bisa berubah, yang lain jadi wow, keren nih gitu ya. Iya, 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 iya. Keren nih gitu. Itu yang apa namanya akan akan bagus banget. Ya, nanti kita dalam apa pemilihan kita bisa berdiskusi lebih lanjut seperti apa gitu untuk memilih partisipan yang dipilih untuk pilot lah gitu. Untuk menjadi pilot itu kan seperti create success stories ya untuk Bapak Ibu. Nah, itulah yang dipilih dulu. Saya pernah mendampingi juga mixture gitu ya dengan para GM. Ada yang benar ya ada yang benar-benar toksik banget dicampur jadinya positif. Oh, ternyata ya saya tidak sendirian. Tadinya dia merasa bahwa di organisasi itu dia sendirian gitu ya. Sehingga itulah akibatnya dia toksik. Ternyata banyak sekali support dari tim yang lain sehingga mereka bisa menjadi tim yang winning gitu akhirnya bareng-bareng. Gitu, Ica. Oke. Ya, jadi boleh nih dicampur gitu ya sama yang toksik gitu ya. Tapi mungkin sambil dilihat perkembangannya Ibu, jangan sampai malah orang-orang yang udah bagus ke kena toksik juga. Jadi tetap harus dilihat perkembangannya. Kalau kemudian justru orang toksiknya yang kemudian menjadi terpengaruh, wah itu tujuan utamanya justru malah ya Bu Lucia. Oke. Nah, Bu Lucia ini karena kita terkendala waktu gitu ya, waktu juga yang memisahkan gitu ya. Mungkin tadi pertanyaan terakhir gitu ya dari sesi tanya jawab dari obrolan HR siang hari ini gitu ya. Nah, mungkin sebelum ditutup Bu Lucia gitu ya. Tadi kalau kita udah bicara 1 jam gitu ya, kira-kira boleh diberikan closing statement Bu gitu ya, ataupun kesimpulan yang ingin disampaikan untuk para teman-teman HR yang ada pada siang hari ini. Baiklah, ya Bapak Ibu, di era saat ini di mana banyak sekali perubahan seringkali yang dirasakan oleh para karyawan, terutama anak-anak Gen Z dan millennials yang saya amati dan banyak sekali tadi yang mengatakan bahwa mereka itu lebih senang bekerja dengan gadget, kurang networking, dan inilah kenapa saya angkat Leading with Heart itu pentingnya di mana para leaders reach out ke mereka yang mungkin kurang savvy di dalam people, kurang people savvy gitu ya, kurang bisa bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Nah, peran Bapak Ibu sebagai leader itu sangat-sangat kritikal, terutama HR, bagaimana membantu mereka, jangan dihakimi bahwa mereka itu adalah orang yang cuma senang chat, tapi perlu bantuan dari para leadersnya sehingga mereka juga bisa memaksimalkan potensinya untuk membawa perusahaan jadi lebih baik. Nah, kalau Bapak Ibu ingin berbincang lebih lanjut, ada Discovery Chat yang mungkin bisa dengan saya ya, free Discovery Chat 30 menit, bisa reach out ke saya. Nanti Kak Adel mungkin bisa share ininya, Adel bisa di-scan, Baik, Bu Lucia. kemudian buat schedule-nya dengan saya untuk bisa diskusi Discovery Chat kalau ingin bincang-bincang lebih lanjut. Oke, jadi bisa tanya-tanya lebih lanjut gitu ya dengan Bu Lucia ya melalui Discovery Chat gitu ya. Karena kan baru 1 jam nih gitu ya, mungkin masih ada yang mau bertanya yang tadi belum terjawab gitu ya. Nah itu di kolom chatnya sudah ada gitu ya. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut kepada Bu Lucia tentang apa yang tadi kita sudah bahas gitu ya, baik itu tentang leading with heart ataupun employee engagement atau kalau misalnya yang lain-lain gitu ya yang mau ditanyakan Bu Lucia, mungkin Bu Lucia juga udah ready dan siap gitu ya. Ya. Oke.
Ya, Bu, terima kasih sekali untuk waktunya gitu ya. Jadi kalau tadi saya boleh tarik kesimpulan bahwa invest in people ya, Bu, invest in people tentu pasti akan bisa meningkatkan produktivitas karyawan gitu ya. Kalau kemudian para leadernya ini bisa ngelit dengan hati gitu ya, dengan empati, dan itu kemudian bisa meningkatkan employee engagement tentunya gitu ya. Dengan employee engagementnya yang oke, maka produktivitas, performance gitu ya, revenue bahkan pasti akan bisa dicapai gitu ya, Bu Lucy ya, pasti Ya. seperti itu. Mm-mm. Oke, nah teman-teman nanti kalau mau tanya bisa di discovery chat dengan Bu Lucy gitu ya. Itu mungkin terkait dengan tadi ya culture perusahaan gitu ya. Kalau mau tanya-tanya juga dengan gaji gesah tentang benefit untuk karyawan juga bisa gitu ya. Nanti bisa di websitenya ataupun di Instagramnya begitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Lucia sudah meluangkan waktunya untuk bergabung gitu ya bersama kami dan menyampaikan materi yang luar biasa tadi gitu ya. Dan banyak insight-insight karena tadi juga ada paparan-paparan terkait dengan hasil survei ya yang sangat penting sekali. Terima kasih juga untuk teman-teman HR yang sudah mengikuti dan menonton diskusi siang hari ini dari awal hingga akhir. Saatnya di terakhir ini saya Ica gitu ya, pamit undur diri. Selamat siang dan selamat break gitu ya, dan juga selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai Selamat jumpa di siang, acara-acara Mbak Ica. berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai Terima jumpa. kasih semuanya teman-teman HR.